Mentari terbitlah ya, mentari terbit belumlah tinggi, jalan sendiri menunggu pacar. Assalamualaikum, selamat pagi kawan. Semoga acara hari ini berjalan dengan lancar. Amin, amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kepada yang terhormat Bapak Kepala PLT Kementerian Agama Kabupaten Lamongan, Bapak Haji Muhammad Khairul Anam, SAG, MAG, yang terhormat Bapak Kasih Bimbingan Masyarakat di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lamongan, Bapak Haji Imam Hambali, SAG, MAG, kepada yang terhormat Bapak Kepala KUAS Kabupaten Lamongan di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Lamongan, kepada yang terhormat pengurus IPARI Cabang Lamongan, dan kepada yang terhormat dan saya sayangi penyuluh agama Islam di lingkungan kantor Kementerian Agama Kabupaten Lamongan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada sampai hari ini kita masih diberi nikmat sehat, nikmat iman, sehingga kita bisa mengikuti webinar nasional terkait dengan pemanfaatan audiobook untuk bimbingan perkawinan bagi para catin. Tak lupa sholawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan diutusnya beliau kita dapat mengetahui mana yang hak dan mana yang batil. Bapak Ibu peserta webinar hari ini yang sangat berbahagia, di sini saya akan menyampaikan beberapa susunan acara. Acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua sambutan, kemudian acara yang ketiga penutup atau doa, dilanjut dengan acara inti terkait dengan sosialisasi pemanfaatan audiobook terkait dengan bimbingan perkawinan secara mandiri oleh Pak Habib secara langsung. Bapak Ibu yang berbahagia, untuk meningkat waktu acara hari ini, marilah kita buka dengan bacaan Ummul Quran. Mudah-mudahan acara hari ini berjalan lancar. Kemudian apa yang dicita-citakan oleh Pak Habib yang akan mewakili Provinsi Jawa Timur mengikuti penyuluh tingkat nasional dapat terkabulkan dan dapat terselesaikan menuju kesuksesan dan membawa Lamongan menjadi lebih megilan. Marilah kita buka acara hari ini dengan bacaan Ummul Quran. Wali kuliniati wali hajati lahumul fatihah. Amin. Terima kasih. Untuk acara yang kedua, yakni sambutan sekaligus pengarahan dan pembinaan terkait dengan support kita kepada Mas Habib yang akan mewakili penyuluh tingkat nasional. Pengarahan dan pembinaan ini akan disampaikan oleh beliaunya Bapak PLT Kepala Kementerian Agama Kabupaten Lamongan. Kepada Bapak Haji Muhammad Khairul Anam, SAG, MAG, kami persilakan. Terima kasih Mbak Nis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Yang saya hormati Bapak Kasih Bimbingan Masyarakat Islam pada kantor, yang juga saya hormati seluruh kepala KUA se-Kabupaten Lamongan, dan ada juga yang saya hormati dan saya banggakan penyuluh baik ASN maupun non ASN Kabupaten Lamongan, serta yang mengikuti seluruhnya. Insya Allah juga akan bergabung Bapak-Bapak Kasih di lingkungan kantor Kementerian Agama Kabupaten Lamongan yang tadi
di rapat koordinasi. Saya minta untuk hadir dalam semua peserta webinar audiobook yang diinisiasi oleh Mas Adnan. Saya Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat bersama-sama pengurus Prokim bisa bersama-sama mengikuti webinar. Insya Allah ini mempunyai banyak manfaat bagi kita dan salawat salam semoga tetap tercurah limpahkan pada junjungan Nabi besar Muhammad. Ketiga kalinya saya mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya pada webinar kali ini. Yang pasti bahwa ini adalah ikhtiar kita bersama dalam rangka melakukan inovasi dan juga kreativitas dalam pelayanan di semua lini. Ini termasuk program prioritas dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Salah satunya adalah transformasi digital di semua layar. Dan apa yang dilakukan dan diinisiasi oleh Mas Habibur Rahman ini bukan sekedar mengikuti kompetisi bagi saya, tapi lebih pada inovasi. Jadi ini patut kita apresiasi bersama karena dengan adanya inovasi ini tentu layanan kita di bimbingan perkawinan, jadi audiobook yang diinisiasi oleh Pak Habibur Rahman ini perlu kita apresiasi bersama karena inovasi yang bisa tidak hanya melalui secara konvensional, tapi juga sudah bisa untuk merambah ke semua masyarakat. Siapa saja, kapan saja, dan di mana saja, bahkan ketika ngomong. Dan ini juga sejalan dengan apa yang ada dalam planning dari Mas Islam, yaitu tentang bimbingan perkawinan secara mandiri. Kalau dulu ada klasikal yang secara konvensional, yang mungkin satu kelas hanya sekitar 15 sampai 20 pasang calon pengantin, maka sekarang bisa menyasar ke siapa saja dan tidak hanya di Lamongan. Sehingga menurut saya apa yang dilakukan oleh Mas Habib ini perlu untuk kita dukung bersama. Bahkan menurut saya bisa jadi nanti ini menjadi pilot project di nasional karena memang apa yang sudah berjalan selama ini dengan bimbingan perkawinan calon pengantin yang secara klasikal itu selain membutuhkan biaya besar juga harus ada sarana dan prasarana. Sehingga dimungkinkan jika secara mandiri di audiobook ini, maka efisiensi anggaran bisa dialihkan ke hal-hal yang lain. Sehingga menurut saya apa yang dilakukan oleh Mas Habibur Rahman ini sangat urgen dan sangat-sangat penting. Pentingan tidak hanya Kementerian Agama Kabupaten Lamongan, tapi juga oleh masyarakat umum. Siapa saja, karena ini bisa siapa saja. Jika kemudian di Bimas Islam ada yang namanya bimbingan perkawinan untuk yang pranikah, untuk remaja, untuk anak yang di usia sekolah, ada Pinwin, Catin, ada kemudian yang lain-lain itu, maka kemudian ini bisa diakses oleh siapa saja. Maka menurut saya ini nanti kita akan membuat semacam edaran gitu ya, edaran dan nanti semua orang bisa mengakses ini. Jadi tidak hanya di
calon pengantin saja, tapi semua masyarakat yang menginginkan, karena di audiobook ini bagaimana ada materi, bagaimana agar supaya kita bisa membina keluarga yang bahagia, mawaddah warahmah. Itu semuanya ada di audiobook ini. Bahkan beberapa kali Mas Habibur Rahman ini sharing dengan saya dan juga Kasih Bimas agar supaya menu yang ada di audiobook ini bisa lebih bervariasi. Dan tidak hanya binwin dan beberapa penyuluhan, tapi juga nanti mungkin kemarin juga saya sampaikan, mungkin besok itu kita ada di audiobooknya Mas Habib ini juga nanti ada audiobook tentang manasik haji. Contohnya, ketika ada orang yang kesulitan membaca ya karena banyaknya orang tua dan sa'i, cukup memakai headset, kemudian audiobook ini ketika tawaf tinggal mencet. Jadi bacaan doa apa yang pertama ketika putaran pertama, kedua, ketiga, tinggal mencet saja, kemudian menirukan. Tidak harus yang biasanya memakai buku, tapi dengan adanya audiobook ini, layanan-layanan bisa semuanya ada. Dan insya Allah ke depannya ini akan terus di-upgrade. Akan terus di-upgrade audiobook ini. Dan juga ini kita juga sharing-sharing dengan Mas Habib. Sementara ini audiobook ini masih memakai internet, memakai kuota internet. Harapan kita ke depannya ini tidak lagi memakai internet, bisa memakai data internet, tapi juga bisa tanpa internet. Jadi dengan offline bisa juga sebagai layanan, sehingga nantinya teman-teman atau masyarakat bisa dengan enjoy menikmati ini tanpa biaya spesial. Meskipun ini adalah sebuah inovasi yang luar biasa. Makanya ini kami harapkan juga, mumpung ini ketemu juga di webinar ini, dari bapak-bapak kepala KUA dan penghulu, nanti ada himbauan agar supaya nanti ada semacam flyer layanan di front office masing-masing kepala KUA, ya, nanti ditempelkan. Jika kemudian ada masyarakat yang ingin konsultasi langsung, seandainya kita belum bisa memberikan konsultasi tentang keluarga, nanti bisa barcode ya, atau nanti ada linknya, kemudian orang bisa mengakses itu. Kemudian ada hal-hal yang lain, nanti bisa untuk bisa bertemu secara langsung. Tapi dengan adanya audiobook ini, tentu ini sebuah inovasi yang luar biasa. Di harapan kita nanti bimbingan perkawinan secara mandiri, bimbing itu bisa di cover dengan audiobook ini, sehingga teman-teman penyuluh juga yang di bidang keluarga sakinah ini juga bisa dilakukan publikasi, ya, dipublikasikan kemana-mana, karena ini nanti insya Allah akan juga ada beberapa masukan tentunya ketika sudah Mas Habib melalui beberapa tahapan pada penyuluh award. Dan ini harapan kami juga, Mas Habib ini bukan satu-satunya inovator di bidang penyuluhan, ya, inovasi penyuluhan. Teman-teman yang lain, monggo sharing-sharing, dan insya Allah kami dari Kementerian Agama terus mensupport adanya inovasi dan kreativitas. Monggo yang lain, penyuluh-penyuluh yang lain, ini adalah peluang dan tantangan panjenengan semuanya. Kita di era globalisasi dan juga di era revolusi industri generasi 4.0, atau bahkan kita sudah akan meloncat ke revolusi industri generasi 5.0. Ini monggo kita berinovasi yang lain-lain, dan insya Allah kita mensupport, termasuk Mas Habib ini kita support sepenuhnya.
Jadi seperti fasilitas untuk Zoom, ini juga kita fasilitasi. Jenengan apa, nanti insya Allah kita fasilitasi. Kita bisa berkolaborasi dengan siapa saja. Termasuk kemarin kita kehadiran tamu dari Jakarta, dari LPMQ, Lajnah Pentaskeh Mushaf Al-Quran. Itu juga mengenalkan produk-produknya. Itu nanti juga bisa di audiobook. Atau nanti bagaimana lah nanti inovasi dari penyuluh-penyuluh kita harapkan akan bermunculan di Lamongan, menginspirasi. Mas Habib ini menginspirasi kita bersama, dan insya Allah mudah-mudahan kita doakan semoga Mas Habib nanti bisa menjuarai, ya, menjuarai penyuluh award tingkat nasional, dan harapan kita tidak hanya kemudian berhenti di sini saja inovasi dan kreativitasnya, tapi nanti berlanjut, dan tidak hanya Mas Habib saja, tapi juga nanti akan menular virus positif ini, akan menular kepada penyuluh-penyuluh yang lain, penghulu, kemudian kepala KOA, termasuk staf-staf jabatan pelaksana di lingkungan kantor Kementerian Agama Kabupaten Lamongan. Mudah-mudahan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, dan sekali lagi kepada Bapak Kepala KUA, insya Allah habis ini kita akan membuat edaran agar supaya ini bisa dinikmati oleh masyarakat secara umum, dan insya Allah ini nanti menjadi salah satu kita jadikan salah satu branding Kementerian Agama inovasinya, dan insya Allah di kita melalui ZI zona integritas ini menjadi poin penting, ya. Inovasi Mas Habib ini juga akan kita masukkan sebagai evidence, sebagai bukti bahwa ada inovasi di Kabupaten Lamongan. Demikian yang bisa saya sampaikan, dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, webinar pada pagi hari ini saya nyatakan dibuka dan dimulai. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak, luar biasa pengarahannya untuk kami untuk selalu bersupport ketika ada inovasi-inovasi yang baru. Inovasi audiobook ini ada inovasi yang luar biasa untuk bimbingan perkawinan menuju keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, dan bisa menekan angka perceraian dan perkawinan anak di Kabupaten Lamongan dengan melalui audiobook bimbingan perkawinan tersebut. Terima kasih kepada Bapak PLT atas support untuk kami semuanya. Hadirin yang berbahagia, untuk sambutan yang kedua atau pengarahan yang kedua akan disampaikan oleh Bapak Kasih Bimbingan Masyarakat, Bapak Haji Imam Hambali SAG MAG. Kepada beliaunya kami persilakan. Beliaunya hadirkah Pak Mufli, Pak Muflisin? Beliaunya bisa hadirkan untuk pengarahan yang kedua? Nggih, tunggu sebentar nggih. Ini Iya. Pak Kasih Bimas masih login. Ya, terima kasih. Ibu, monggo Bapak Haji Imam Hambali, kami silakan untuk sambutan pengarahan pada webinar hari ini.
Assalamualaikum. Mas Mufli, wanita. Bisa. Tapi suaranya bunyikan. Mas suaranya Mas Monitor, Mbak Mufli, sama Mas Mufli, Mbak Muflisin. Nggih, Apa? sekedap Ya. habis ini Ya, masuk. siap. Khusus untuk ini. Monggo Bapak kasih untuk memberikan sambutan pengarahan di acara webinar siang ini. Pada beliaunya kami persilakan. Halo. Halo, Tes. sampun. Tidak. Sampun kedengar Pak Kasih. Oke.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Kepada yang terhormat Bapak PLT, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lamongan, Bapak Ibu Kepala KUA Penghulu dan juga penyuluh se-Kabupaten Lamongan yang saya hormati. Alhamdulillah wa syukurillah pada kesempatan ini kita bersama dipertemukan oleh Allah dalam link webinar dalam rangka untuk bersama-sama mensosialisasikan apa yang sudah disampaikan oleh Pak PLT tadi. Kedua kalinya semoga sholawat dan salam tetap teratur kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama mohon maaf baru bisa bergabung karena masih ada beberapa tamu yang datang. Ya. Yang kedua mohon maaf yaitu untuk kali ini perlu juga saya sampaikan kepada semua yang mengikuti webinar ini khususnya untuk Kepala KUA dan juga penghulu penyuluh khususnya yang berada di KUA ini perlu bersama-sama kita membangun persepsi bersama-sama. Karena apa? Karena apa yang sudah disampaikan tadi oleh Pak PLT bahwa apa yang saat ini sedang digagas oleh Mas Habibur Rahman, yaitu penyuluh non-PNS yang saat ini mengikuti penyuluh award yang sudah masuk 10 besar di tingkat nasional. Ini semoga nanti bisa menjuarai tingkat nasional. Yang selanjutnya bahwa ini juga merupakan program prioritas Kemenak, di mana program prioritas Kemenak RI ada 7, salah satunya adalah transformasi digital. Nah, kita ketahui bahwa untuk transformasi digital ini saat ini pelayanan publik itu juga kita arahkan ke transformasi digital. Tidak hanya kita dalam pelayanan itu secara manual, tetapi juga bisa ketika itu bisa dilayani sesuai dengan digital, maka kita juga harus yaitu melayani secara transformasi digital itu sendiri. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan kali ini saya pertama yaitu mengapresiasi kepada Mas Habibur Rahman yang punya yaitu gagasan yang sangat bagus sekali, punya yang namanya yaitu inovasi, ya inovasi tentang bagaimana untuk penyuluh, ya untuk penyuluh. Ini suaranya siapa ini? Tolong yang lainnya bisa di-mute ya. Oke, saya lanjutkan. Bahwa ini adalah merupakan terobosan yang baru dan sangat membantu ketika orang-orang yang saat ini bisa kita ketahui yaitu sangat malas membaca. Sangat malas membaca. Kita juga sudah menyadari bahwa dengan adanya media sosial yang berupa Facebook, Instagram, IG atau berkaitan dengan WhatsApp, ini hampir rata-rata bagi kita itu malas untuk membaca buku. Nah, dari sini gagasan itu dimunculkan oleh Mas Habibur Rahman, yaitu menerbitkan yang namanya audiobook. Kemarin ketika minta petunjuk kepada Pak PLT dan juga kepada Kasih Bimas sharing tentang berkaitan dengan Binwin ini, maka saya sebagai Kasih Bimas di situ menganjurkan, memberikan masukan, karena ini saat ini yang dibutuhkan oleh
khususnya KUA dalam rangka yaitu BINWIN, bimbingan perkawinan ini sangat-sangat terbatas berkaitan dengan dana, ya, berkaitan dengan fasilitas juga, maka saya minta kepada Mas Kabibur Rahman untuk salah satu buku yang digunakan dalam rangka untuk bimbingan perkawinan itu bisa di audio bukan. Ternyata alhamdulillah berkat kerja keras dari Mas Kabibur Rahman dan juga dibantu oleh teman-teman yang lainnya, alhamdulillah untuk buku Fondasi Keluarga Sakinah yang insya Allah ada 10 bab itu semuanya saat ini sudah bisa kita nikmati, bisa kita dengarkan lewat audiobook tanpa membaca, dan bisa kita kapan saja dan dimanapun kita berada itu bisa kita dengarkan, bisa kita pelajari untuk yang berkaitan dengan buku Fondasi Keluarga Sakinah. Untuk itu Bapak Ibu yang berbahagia, khususnya yaitu Kepala KUA dan juga keluarga besar KUA, ini mohon kiranya apa yang sudah disampaikan oleh Bapak PLT tadi berkaitan dengan audiobook miliknya Mas Kabibur Rahman ini nanti fokusnya terlebih dahulu fokusnya yaitu nanti berkaitan dengan bimbingan perkawinan yang ada di KUA, ya, yang sudah diterbitkan buku Fondasi Keluarga Sakinahnya itu. Nanti insya Allah kemarin sudah kami buatkan untuk surat pengantar kepada KUA, dan sebelumnya ini termasuk sosialisasi begitu bahwa di ketika kita melaksanakan bimbingan perkawinan khususnya untuk calon pengantin ini nanti sudah bisa menggunakan yang namanya yaitu audiobook, ya, tanpa membaca, ya, kita sudah bisa memahami dari isi buku Fondasi Keluarga Sakinah. Nah, ini nanti karena ini saya mohon kepada Mas Kabibur Rahman ini khususnya untuk BINWIN itu bagaimana bisa dilaksanakan mandiri tanpa ada bisa dikatakan yaitu membutuhkan biaya yang banyak, dan itu betul-betul bahwa pengantin, calon pengantin itu betul-betul sudah mengikuti BINWIN secara mandiri, maka di dalam teknisnya nanti kemarin kami juga sudah meminta bantuan kepada penyuluh fungsional untuk membuatkan yang namanya pretest, ya, pretest. Jadi sebelum kita memberikan link berkaitan dengan buku Fondasi Keluarga Sakinah yang kita gunakan untuk BINWIN Jatim, maka calon pengantin itu kita pretest, ya. Ada soal-soal yaitu pilihan di situ dan itu harus diisi. Itu nanti masuknya ke Google Form, ya, ke Google Form, masuk di situ dan di situ langsung bisa dilihat nilainya. Apakah calon pengantin yang mengikuti BINWIN ini kira-kira ketika sudah diadakan pretest itu sudah mendekati, mengerti tentang keluarga sakinah atau belum dan sebagainya, itu bisa dilihat dari pretestnya, ya, pretestnya. Nah, pretest ini nanti yaitu untuk soal-soalnya ini dibuatkan dari Bimas begitu, untuk linknya, link Google Form-nya ini yang membuat adalah KUA setempat atau KUA kecamatan masing-masing. Setelah nanti pretest dilaksanakan dan itu sudah ada hasilnya, maka calon pengantin, ya, calon pengantin yang mengikuti BINWIN itu sendiri akan kita kasihkan link berkaitan dengan audiobook khususnya, yaitu dimohon untuk mendengarkan, ya,
untuk memahami buku yang sudah di audiobookkan, namanya itu buku Fondasi Keluarga Sakinah. Ya, Keluarga Sakinah. Di buku Fondasi Keluarga Sakinah itu sambil kita bisa di mobil, bisa di rumah, bisa ketika kita itu pas bekerja bisa kita dengarkan, maka di situ nanti bisa mengetahui, bisa memahami dari buku Fondasi Keluarga Sakinah. Ketika sudah dibaca, kita kasih waktu mungkin 1 hari atau 2 hari atau 3 hari sebelum pernikahan itu, maka dari calon pengantin itu nanti baru kita kasih link Google Form untuk mengisi. Di situ ada pertanyaan-pertanyaan yang namanya yaitu post test. Kalau post testnya hasilnya itu bagus, Pak, insya Allah berarti dari Catin itu sendiri sudah menguasai berkaitan dengan materi yang ada di Fondasi Keluarga Sakinah. Dan Pak, insya Allah ketika sudah menguasai, berarti betul-betul calon pengantin itu di dalam membangun rumah tangga, Pak, insya Allah juga akan bisa menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah. Karena dasar-dasarnya sudah diketahui, ketika ada persoalan maka bisa diselesaikan, dicarikan solusi yang sangat bagus sesuai dengan pengalaman dari membaca dan juga pengalaman dari melihat dari keberhasilan dari teman-teman atau orang tua-tua yang sudah berhasil dalam perkawinan. Nah, dari situ nanti juga saya mohon yaitu ada link bagaimana supaya ketika ngisi itu sudah nanti bisa diterbitkan yang namanya sertifikat Binwin Catin. Ya. Jadi dari mengisi dari pretest, setelah itu membaca bukunya lewat audiobooknya, setelah itu post test, nanti link kepada yang namanya yaitu sertifikat, ya, sertifikat Catin itu sendiri, Binwin Catin. Nah, dari situlah itu berarti persyaratan apa yang ada, persyaratan yang disyaratkan untuk mengikuti calon pengantin itu mengikuti Binwin itu bisa terpenuhi. Dan insya Allah ini juga nanti mungkin setelah ini nanti kita uji coba begitu kurang lebih 3 bulan itu nanti bisa kita yaitu kita minta kepada Kanwil, ya, kita mohon kepada Kanwil begitu lewat sosialisasi dan sebagainya bisa juga nanti digunakan se-Jawa Timur. Bahkan insya Allah kalau ini nanti tembus begitu untuk Mas Habibur Rahman bahwa bisa juara nasional dalam rangka untuk pengembangan transformasi digital dalam bidang penyuluhan, Pak, insya Allah ini juga nanti bisa kita gunakan untuk langsung ke tingkat nasional. Demikian yang bisa saya sampaikan dan Pak, insya Allah dalam waktu dekat ini setelah ini kita akan selalu yaitu koordinasi dan sosialisasi selanjutnya bisa kita tindak lanjuti di KUA masing-masing. Demikian yang bisa saya sampaikan dan mohon maaf untuk kali ini saya hanya bisa mengikuti karena Yun Sewu masih banyak tamu yang ada di rumah. Saya kurang lebihnya mohon maaf dan selamat untuk mengikuti webinar dan sosialisasi ini. Semoga sosialisasi ini betul-betul bisa bermanfaat bagi kita semua, khususnya untuk bimbingan perkawinan calon pengantin. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Kasih, Bapak Imam Hambali SAG, MAG, paparan yang luar biasa, pesan yang luar biasa yang harus kita implementasikan terkait dengan audiobook ini menjadi implementasi yang merata di seluruh kecamatan, terutama ini adalah menjadi prioritas Kementerian Agama Republik Indonesia terkait dengan transformasi digital. Mudah-mudahan Lamongan ini menjadi lebih yang luar biasa ketika bisa
melakukan prioritas yang sudah digaungkan oleh kementerian. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Untuk acara yang selanjutnya yaitu penutup ada doa. Sebelum kita lanjut ke acara inti, acara hari ini, marilah kita tutup dengan bacaan doa. Bacaan doa ini akan dibacakan oleh Ustadz Saiful Hadi SH, penyuluh agama Islam dari Kecamatan Sukorame atau KUA Sukorame. Kepada beliaunya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin. Allahumma hdina wa waffiq ilal haqqi wa ila tariqim mustaqim. Ya habibika wa rasulika al-karim wa'fu anna ya karim. Amin. Wa'fu anna ya rahim. Allahumma ja'al jam'ana jam'an marhumah. Amin ya Allah, amin. Min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Amin. 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 ولا تجعل اللهم فينا ومن ولا يرجعنا سقيا Ya Rabbal alamin. كما محروما برحمتك يا ارحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك ونستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد العالمين بسم الفاتحة. أعوذ Amin بالله ya من rabbal الشيطان alamin. الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin, amin, amin. Mudah-mudahan bacaan wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bacaan doa ini selalu memberi support kepada kita untuk kami memberi kelancaran dan disukseskan ketika di ajang pemilu tingkat nasional. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, peserta webinar hari ini untuk acara terakhir atau acara inti yang akan mensosialisasikan terkait manfaat audiobook bagi BINWIN pranikah atau bimbingan perkawinan mandiri yang langsung akan disampaikan oleh Bapak Habibur Rahman. Bapak Habibur Rahman ini beliaunya adalah penyuluh agama Islam non PNS dari Kecamatan Tikung. Dengan perjuangan yang luar biasa, harus menyisikan dari tingkat provinsi kemudian sampai tingkat nasional, dan ini dengan di akhir ini mudah-mudahan akan mengantarkan Pak Habib menjadi juara nasional terkait dengan inovasi yang luar biasa terkait dengan audiobook bimbingan perkawinan yang akan bermanfaat untuk semuanya. Langsung aja kami serahkan ruang webinar hari ini kepada Bapak Habibur Rahman untuk memaparkan inovasinya yang luar biasa hari ini, dan saya berharap kepada Bapak Ibu peserta peserta webinar hari ini, saya berharap pada saat pemaparan terkait dengan audiobook ini, saya berharap untuk speakernya dimatikan atau di-unmute. Nanti kita mengikuti, kemudian nanti di akhir kita ada tanya jawab terkait dengan audiobook itu seperti apa, kemudian manfaatnya seperti apa, kemudian tantangannya seperti apa. Tapi sebelum itu kita akan mendengarkan dulu pemaparan dari Pak Habibur Rahman sebagai
sebagai owner dari audiobook bimbingan perkawinan pranikah secara mandiri. Kepada Pak Habibur Rahman kami persilakan untuk menyampaikan pemaparannya. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Anis atas waktunya. Mohon izin para kiai, Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu ala rasulullah, la hawla wa la quwata illa billah, rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Al-mukarram para kiai, penyai yang kami hormati, bil khusus Bapak PLT Kepala Kantor Kemenak Kabupaten Lamongan, Pak Muhammad Khairul Anam, dan juga Bapak Kasih, Pak Haji Muhammad Hambali yang kami hormati, teman-teman sekalian, penyuluh agama, dan juga Kepala KUA se-Kabupaten Lamongan yang saya hormati. Alhamdulillah kita diberi kesempatan untuk bertatap muka secara virtual melalui webinar tentang audiobook ini. Mudah-mudahan sedikit inovasi ini yang kami cetuskan ini nanti ada manfaatnya untuk kita sekalian. Amin, 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 amin. Kedua kalinya salawat serta salam semoga tetap teraturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Teman-teman sekalian, mungkin Pak Muflih nanti saya izin untuk berbagi layar, nggih. Siap. Siap, nggih. Teman-teman, sebenarnya audiobook ini bukan hal yang baru. Lebih-lebih di era digital ini banyak sekali audiobook ini. Namun kemarin itu ya dilalah saja sebenarnya. Secara mendadak saya pribadi itu diutus oleh teman-teman penyuluh Kecamatan Tikung untuk mengikuti penyuluh award di Kabupaten Lamongan. Lah, munculnya itu audiobook bimbing. Di awal itu audiobook ini bukan khusus untuk perkawinan saja. Jadi ada beberapa buku yang kami angkat terus kita audiobookkan. Saat di penyuluh award Kabupaten Lamongan itu beberapa bukunya itu variatif, tidak cuma bimbingan bimbing. Tapi kemudian setelah di provinsi dengan masukan dan juga evaluasi dari tim itu untuk kesempatan kali ini itu kita disuruh untuk fokus di bimbingan perkawinan. Kenapa? Karena salah satu layanan yang diprioritaskan yaitu tentang pernikahan di KUA. Hingga untuk event yang pertama ini mungkin yang kita angkat adalah audiobook Binwin. Sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Bapak Kepala Kantor, ya tidak menutup kemungkinan nanti audiobook ini bisa kita kembangkan bersama-sama oleh semua penyuluh agama di Kabupaten Lamongan. Mungkin nanti sesuai dengan bidang garapan masing-masing ada audiobook halal atau audiobook moderasi beragama dan seterusnya. Jadi Pak Anam punya usul untuk audiobook haji. Itu saya kira juga manfaatnya luar biasa. Oke, kita mulai dengan audiobook Binwin. Jadi langsung saja ke audiobook Binwinnya. Mohon izin share screen ya. Jadi ini kemarin kami juga sempat dikasih kesempatan untuk mensosialisasikan audiobook Binwin ini kepada Kepala KUA saat ada pertemuan dengan bidang haji itu kalau tidak salah itu. Terus kita dipanggil untuk menyampaikan sosialisasi ini. Jadi audiobook digunakan sebagai bimbingan masyarakat Islam. Nah, kemudian kita fokuskan ke audiobook Binwin.
yang mana nanti mungkin audiobook Binwin ini bisa kita manfaatkan bersama-sama untuk bimbingan perkawinan atau bimbingan pranikah yang kemarin itu istilahnya ada yang bimbingan klasikal yang membutuhkan ruang, waktu, dan juga biaya. Kemudian ada audiobook bimbingan perkawinan mandiri. Lah, mungkin yang audiobook Binwin ini itu bisa dimanfaatkan untuk bimbingan perkawinan yang mandiri. Namun dengan masukan dari Pak Kasih tadi, itu bisa juga audiobook ini itu dikonsep sebagaimana seperti LMS atau seperti kursus perkawinan, dimulai dari pretest dulu, kemudian menyimak materi-materi, dan endingnya nanti ada post test yang kemudian para calon pengantin mendapatkan sertifikat. Mungkin ini bisa kita upayakan bersama ya, lebih-lebih untuk IPARI ataupun KUA-KUA di Kecamatan Tikum, di Kabupaten Lamongan. Selanjutnya teman-teman, ini ada satu link ya. Kemarin itu awalnya itu kita cuma menggunakan shortcut saja. Shortcut yang mana shortcut itu mengumpulkan link-link yang berisi audiobook. Ya, kenapa? Karena memang saya pribadi itu bukan tipe orang yang bermodal besar ya. Jadi untuk membuat web yang berjuta misalnya, kemudian aplikasi Android yang juga budgetnya juga tidak sedikit, sehingga bondo nekat saja itu kita memanfaatkan layanan-layanan yang masih gratis. Nah, mungkin dengan layanan-layanan gratis ini sementara waktu itu sudah kami rasa cukup. Jadi kami menggunakan Linktree yang saat itu Linktree itu berisi link-link yang berisi audiobook. Oke. Nah, ini sedikit banyak tampilan ketika audiobooknya masih berbasis Linktree. Nanti sedikit kita demokan, kita simulasikan. Teman-teman yang saya hormati, untuk audiobook Binwin ini, karena dari awal itu saya memakai satu pintu portal untuk masuk, yaitu masih tetap menggunakan Linktree, namun dari satu link itu nanti akan bercabang ke beberapa tempat atau beberapa fasilitas. Mungkin ada yang di Drive, ada di YouTube, ada di web yang gratis juga. Itu nanti mungkin kondisional saja. Itu masih bisa diperbaiki dan masih bisa untuk ditingkatkan. Jadi untuk audiobook Binwin ini yang awal kemarin yang kita sosialisasikan kepada kepala KUA itu hanya satu judul buku atau dua ya kalau tidak salah, yaitu buku saku calon pengantin. Jadi buku saku calon pengantin ini sebuah buku kecil ya, tapi ada beberapa poin, ada beberapa bab, ada beberapa materi yang ada di dalamnya. Jadi cocok untuk calon pengantin yang mungkin tidak punya waktu banyak gitu. Jadi lebih cepat. Kemarin alasan yang kedua itu karena ya mungkin deadline. Kalau tidak salah 3 hari atau 4 hari itu menjelang pendaftaran yang di kabupaten itu, sehingga saya mengambil yang buku kecil yaitu buku saku untuk calon pengantin. Kemudian setelah seleksi kok masih ada waktu, saya tambah dengan beberapa tambahan. Ini ada ulasan Qurratul Uyun yang mungkin secara fikihnya itu lebih ke adab dalam hubungan suami istrinya. Karena untuk ulasan ini itu tidak dikupas secara mendalam di buku calon pengantin. Terus kemudian saya tambah lagi dengan satu buku ini 12 hari menuju akad ini yang istilahnya itu kami susun dengan sangat sederhana, cuma berisi kisah-kisah ya, kisah-kisah. Kemudian dari kisah itu nanti ada hikmah atau pesan motivasi yang
yang disampaikan. Mungkin untuk para calon pengantin ya menjelang hari H itu sangat membutuhkan apa ya, pendampingan ya, baik berupa nasihat, baik berupa motivasi atau yang lain, sehingga buku ini itu kami tawarkan ya secara ringkas saja, karena mungkin membacanya juga tidak membutuhkan waktu yang lama. Ini 12 hari menjualkan. Kemudian ketika kami sowan ke Pak Anam dan juga Pak Imam, itu ada request untuk mengangkat buku Fondasi Keluarga Sakinah. Kenapa? Karena buku ini itu yang dipakai dan digunakan ketika ada bimbingan perkawinan di KUA di Kabupaten Lamongan. Mungkin teman-teman juga tidak asing dengan, kalau tidak salah covernya warna hijau ya. Covernya itu warna hijau, Fondasi Keluarga Sakinah, halamannya sekitar 227 halaman, kurang lebih. Terus ada 10 bab. Nah, sebenarnya di awal itu kami juga melirik buku ini, buku Fondasi Keluarga Sakinah ini, karena memang buku ini yang digunakan di KUA. Saya sempat minta ke Pak Muflih, Pak Muflih barangkali punya file. Saya juga pernah minta juga di grup IPARI Kabupaten Lamongan itu ya, barangkali ada yang punya PDF-nya, karena mungkin untuk buku yang konvensionalnya, yang manualnya itu nanti lebih lebih membutuhkan waktu dalam memproses ke audiobooknya. Jadi atas usulan dan juga request dari Pak Anam dan Pak Imam itu, buku Fondasi Keluarga Sakinah ini dengan bondo nekat ya untuk membaca 200 halaman dalam waktu yang singkat dan 10 bab. Alhamdulillah banyak teman-teman yang berkenan untuk membantu menjadi narator audiobook Binwin. Ya, ini untuk Pak Muklis ya, terus ada teman-teman suksesor audiobook, ada Sudin, ada Bu Terus halaman ini. Kemarin itu kalau tidak salah untuk menghatamkan satu bab ketika lancar tidak ada kendala itu membutuhkan waktu beberapa jam. Sehingga kalau 10 bab atau 200 halaman itu mungkin ya apa lain ya, untuk duduknya juga, karena bukan tipe-tipe itu ya orang yang kuat zikir lama, beda dengan Pak Jirubai atau teman-teman yang lain ya yang ahli zikir itu. Jadi buku Fondasi Keluarga Sakinah dengan bantuan teman-teman, mendapat bantuan dari teman-teman itu, saya pernah nekat nyoba konsultasi ke salah satu teman saya. Saya itu ingin minta bantuan jasa narator. Istilahnya itu kan ada ya pembuatan video profil atau layanan iklan menggunakan narator atau pengisi suara itu. Nah, rencananya kemarin saya punya keinginan untuk minta jasa narator untuk membacakan Fondasi Keluarga Sakinah. Lah, setelah mendapat informasi ternyata biayanya atau budgetnya ya untuk narator itu kurang lebih hitungannya itu per 100 kata, Bu Anis. Jadi 100 kata itu kemarin di budget 250.000. Kalau dihitung-hitung ya 100 kata mungkin ya 1 sampai 2 lembar lah. Atau 1 lembar kalau Fondasi Keluarga Sakinah ya, kurang lebih 1 atau 2 lembar. Sehingga dihitung-hitung itu ketemu 58 juta. Untuk narator saja satu buku Fondasi Keluarga Sakinah itu 58 juta. Itu masih narator. Belum lagi kalau narator itu nanti diolah, diedit menjadi sebuah konten. Nah, itu ada jasanya lagi. Terus kemudian dari konten itu di-upload di web atau aplikasi itu juga biaya jutaan lagi. Sehingga untuk satu buku Fondasi Keluarga Sakinah, kalau secara profesional dikerjakan, itu mungkin ya bisa 70 sampai 100 jutaan, Bu. Kalau memang dikerjakan oleh profesional, Bu.
Dan alhamdulillah ternyata teman-teman yang membantu itu ya memang orang yang kompeten. Nah, Ini seperti gratis Pak. ya Pak? Gratis Oke, ya dan Pak? ini gratis Luar kita biasa. berikan sebagai layanan bimbingan, ya. Ikhlas beramal dari Kemenak. Wes keren. Oke, jadi untuk awal ini mungkin audiobook Binwin-nya masih berisi 4 buku ini, Bu. Kalau dinominalkan semuanya mungkin ya lebih dari 100. Ya, tapi kita kan bukan kaum kapitalis ya, Bu ya. Intinya ini demi bimbingan atau syiar kita kepada para jamaah, para binaan. Mudah-mudahan ini nanti menjadi jariah untuk kita semua, untuk IPARI Kabupaten Lamongan. Terus berikutnya, jadi 4 buku ini sekarang sifatnya itu 1 buku pokok, yaitu Fondasi Keluarga Sakinah, dan yang 3 ini mungkin menjadi pendukung saja. Nah, selanjutnya kami itu berharap ada teman-teman yang memang penulis atau mungkin para pengkaji kitab ya, Bu ya. Seperti kemarin ada kiriman foto itu dari Pak Yai Thohir itu ya, dari Kecamatan Turi itu. Sebenarnya juga kami berharap buku itu bisa untuk diaudiobukan, Pak. Kemarin sempat dipinang sama Pak Muklis, entah ini belum dapat jawaban dari beliaunya. Dan juga mungkin dari teman-teman yang lain itu berkenan karya tulisnya atau bukunya itu dijadikan audiobook, kemudian kita gunakan sebagai layanan bimbingan. Kan enak ya, Bu ya, istilahnya itu kita cuma sekali baca, tapi bisa didengarkan berulang-ulang. Sekali pengerjaan, tapi nanti manfaatnya itu terus-menerus. Istilahnya ya mungkin bisa menjadi amal jariah ya buat kita semuanya. Lah, mungkin sedikit itu saja cerita ya. Ini bukan penyampaian materi ya. Sekiranya itu lebih ke cerita. Awal mula adanya audiobook, terus proses dalam pembuatannya, kemudian hasil outputnya ini. Dan saya bersyukur sekali ketika mendapat dukungan penuh, mendapatkan kawalan penuh dari Pak Kepala Kantor dan juga Pak Kasibimas beserta juga segenap pengurus IPARI ya untuk pengembangan audiobook ini. Bahkan dalam pelaksanaan penyuluh award itu saya itu hanya gelundung, istilahnya gandol. Selebihnya ya bimbingan, kawalan dan support dari beliau-beliau semuanya. Jadi nanti mungkin sebelum simulasi Bu Anis, ini saya tawarkan dulu barangkali ada masukan, ada saran atau pertanyaan dulu, Ya, atau hal-hal yang ingin dikupas. Jadi ini kita terbuka saja, kita sharing dan nanti kita akhiri dengan simulasi. Ya, Terima kasih, Bu Anis. Ya, terima kasih luar biasa terkait dengan audiobook ini ternyata akan bermanfaat untuk kita semua gitu. Ternyata kita tahu jatuh 100 kata dengan harus bayar sekian, kemudian naratornya harus sekian, dan itu kalau ada dari teman-teman yang bisa tanpa bayar itu akan menjadi amal jariah sampai kita di akhirat, dan karena itu akan diakses semua banyak orang gitu, dan kepentingannya juga untuk mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah. Yang menarik lagi itu dari 4 buku itu ada ulasan Qurratul A'yun, kitab yang luar biasa ketika kita mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah itu memang tidak hanya pada pondasi, kemudian dari ulasan dan itu. Bapak Ibu yang berbahagia, dari yang disampaikan oleh Pak Habib tadi terkait dengan audiobook, kemudian manfaatnya audiobook, jalan ceritanya sampai beliaunya harus mewakili penyu Jawa Timur menjadi untuk penyuluh tingkat nasional dengan melalui audiobook ini. Mungkin ada saran atau pertanyaan dari peserta webinar hari ini terkait dengan yang disampaikan oleh Pak Habib. Saya buka 3 penanya. Bagi penanya boleh langsung raise hand dengan mengangkat tangannya
Nanti penanya menyebutkan nama, kemudian dari kecamatan mana, kemudian dari penyuluh atau dari KUA. Kami persilakan teman-teman untuk bisa tanya jawab terkait dengan manfaat audiobook tersebut. Monggo yang mau nanya sebelum lanjut ke pemaparan atau Simulasi, simulasi. Ya. Ya, ada pertanyaan atau saran yang bisa dijadikan usulan atau bisa dijadikan Pak Habib ada perubahannya. Oh, ini harus seperti ini gitu. Karena audiobook itu hanya mendengar dan bisa dibaca berkali-kali. Beliaunya tadi Pak PLT menyampaikan bahwa audiobook ini itu diuntukkan bagi mereka yang malas membaca. Dengan mendengar ya sudah bisa membaca buku yang ada di audiobook itu. Ada monggo kita buka 3 penanya. Teman-teman monggo 3 penanya kemudian atau saran bagi Pak Habib. Bagi yang nanya bisa langsung angkat tangannya. Bisa langsung tangannya, kemudian sebutkan nama, dari kecamatan mana, kemudian posisinya pekerjaannya di penyuluh atau dari KUA. Terima kasih, kami buka teman-teman. Monggo, atau sudah paham sekali dengan apa yang disampaikan sebenarnya. Oh iya, Pak Habib di chat tadi ada saran, bisa kami baca ya sebentar. Ada saran. Tadi saya sempat membaca tadi ada saran terkait sebentar. Tadi dari Bapak siapa gitu ada saran. Udah hilang ya di chatnya ya. Sebentar Pak, saya nyari dulu. Sudah hilang. Tadi ada saran untuk Pak Habib. Ini ada saran dari Bapak Nurdin SAG MPD. Beliaunya mengusulkan usulannya adalah di flyer dan penggunaan media untuk semua catin. Nah, jadi menghilangkan sarana difabel netra. Sarannya itu Pak. Chat, saya baca di chat usulan dari Bapak Nurdin SAG MPD. Beliau mengusulkan untuk menghilangkan sarana difabel netra. Sarannya itu Pak Habib. Saya tanggapi dulu atau ada lagi yang lain? Sebentar, teman-teman, bagi yang mau nanya atau ngasih masukan bisa langsung angkat tangan, atau kalau malu-malu mengeluarkan suaranya, khususnya yang perempuan katanya aurat, bukan aurat itu suara. Ya, bisa nulis di chat dengan pertanyaan atau saran. Ya. Boleh langsung ditanggapi Pak yang dari Pak Nurdin terkait menghilangkan sarana tunanetranya. Terima kasih Bu Anis dan juga Pak Nurdin ya. Jadi audiobook ini memang untuk semua catin, untuk semua orang Bu. Awalnya begitu. Dan untuk difabel netra itu salah satu kelebihan dari audiobook. Jadi pada umumnya ya yang bisa membaca itu kan untuk kita yang memang mempunyai kemampuan membaca, bisa melihat. Sedangkan teman-teman kita yang difabel netra itu membutuhkan alat khusus yang kita kenal sebagai tulisan braille ya, buku dengan huruf braille. Nah, padahal di sisi lain itu buku yang menggunakan huruf braille itu harganya tidak murah. Kemarin sempat browsing juga di Google Shop atau belanja online yang lain ya. Itu harga untuk Al-Qur'an huruf braille ya ratusan ribu, bahkan ada yang jutaan. Itu untuk satu mushaf. Itu Al-Qur'an. Lah belum lagi untuk buku-buku bimbingan yang lain. Apakah ada? Itu saya pernah japri ya ke layanan bimbingan Islam Pusat. Itu saya pernah menyampaikan pertanyaan ke layanan yang lewat chat itu WA. Itu
Pak atau Bu, mohon maaf, apakah ada buku bimbingan pernikahan yang bisa digunakan oleh teman-teman difabel netra? Nah, kemudian direspon sama adminnya, mungkin agak lama meresponnya, mungkin ya tanya atau cross check dulu ya di buku layanan bimbingan itu. Nah, ternyata tidak ada buku untuk difabel netra yang menggunakan braille. Jadi sarannya disuruh untuk mengakses ke channel YouTube-nya lembaga-lembaga terkait, misalnya Muhammadiyah Online, NU Online, atau yang lain. Itu sarannya begitu. Sehingga nanti secara umum, itu catin yang berkebutuhan khusus seperti difabel netra, itu bisa menggunakan ini. Mungkin, jadi judulnya itu juga menjadi sarana untuk difabel netra. Bukan hanya untuk difabel netra, bukan, tapi untuk sebagai difabel netra. Mungkin itu, Bu. Terima kasih. Speakernya belum nyala, Bu Anis, jenengan. Siap. Ya, ya, luar biasa ternyata kelebihan dari audiobook ini nanti itu bisa diakses oleh teman-teman difabel yang tunanetra. Ketika dia tidak bisa membaca, tapi dia bisa mendengarkan apa yang ada di audiobook tersebut. Mungkin itu Pak Nurdin terkait jawabannya ketika ada saran kehilangan difabel tunanetra. Mungkin ada lagi usulan atau pertanyaan dari teman-teman di ruang webinar ini terkait dengan audiobook ini. Win-win. Monggo. Boleh. Ya. Monggo Bapak, kami persilakan Bapak PLT Kementerian Agama, Bapak Khairul Anam, monggo kami persilakan untuk membuka speakernya. Di mana tuh? Ije, monggo Pak, silakan. Terima kasih Mbak Anis. Jadi ini saya hanya urun rembuk saja terkait dengan support kita. Ini mumpung semua penyuluh terus kemudian kepala KUA ada di webinar ini. Begini, kita tahu bahwa sebuah kompetisi itu perlu dukungan. Tapi Mas Habib ini bukan sekedar kompetisi, tapi ini sebuah inovasi yang manfaatnya sangat luar biasa. Jadi memang tadi di rapat pimpinan, biasanya kita ada coffee morning di setiap Senin, pimpinan rapat. Tadi sudah saya sampaikan bahwa tadi juga sempat ada jadi yang menjadi kebutuhan masyarakat sekarang ya, itu pertama itu membaca, tapi di level yang terbawah. Kemudian level berikutnya adalah mendengar. Kemudian level yang paling tinggi adalah melihat. Memang benar level dari masyarakat seperti itu. Jadi pertama adalah membaca. Baca saya sedikit, Mbak Anis mungkin saya baca itu. Mbak Anis kalau ke saya itu bahwa kemarin LPMG memberikan itu ke kami ya, karena memang mereka paham bahwa saya ketepatan hobi baca, tapi itu levelnya sangat rendah. Terus berikutnya, level berikutnya itu adalah mendengar. Mendengar pun kadang sekarang sudah juga agak bergeser. Yang ada itu adalah melihat. Tapi maka kemudian Mas Habib ini, Nyun Sewu, ini memang diperuntukkan wabil khusus. Jadi ranking mendengar itu kedua. Orang wis males baca, kemudian ranking berikutnya
itu adalah melihat. Nah, melihat ini sasarannya hanya kita yang normal. Maka kemudian Mas Habib ini kategorisasi penyuluhan award itu ada di kategorisasi yang memang difabel. Makanya ini sekaligus Pak Nurdi ini terima kasih Pak Nurdi hadir di sini. Beliau adalah pengawas PAI, tapi ikut juga karena beliau juga punya beberapa inovasi lah, nanti juga bisa sharing-sharing Mas Habib. Ya, jadi begitu Pak Nurdi, kenapa kemudian ada difabel tunanetra itu memang di apa ya, spesifikasinya. Tapi ini apa ya, orang difabel tunanetra saja bisa memakai layanan ini, apalagi yang normal kan gitu. Makanya ada spesifikasinya gitu. Jadi bukan terus dihilangkan, tapi ini juga sebagai modal kita untuk memberikan syariah, yang memberikan layanan kepada mereka yang difabel. Terus kemudian hubungannya apa tadi saya menyatakan support. Support itu gini, contoh ini saya IPARI yang telah turut serta sehingga kita ini sekali lagi kompetisi itu tidak hanya sekedar kita berupaya, tapi ada support. Support jenengan semua mengantarkan kita dan Kemenak Lamongan menjadi juara favorit 2. Itu luar biasa support jenengan dan itu memang saya kawal, termasuk Mas Habib. Makanya ini kami mohon ada support dari jenengan semuanya. Makanya saya ini tetap ikut ini karena apa? Saya ingin penyuluh ini ikut mensupport. Jadi kata orang kata apa ya? Jangan seperti yuyu. Jangan seperti yuyu. Yuyu itu kalau dimasukkan ember, temennya sudah mau keluar, ya, yang satu mau keluar, temennya itu ngerengkeli, nggak kepingin nyurung, tapi kepingin melorot lagi. Nah, itu filosofinya begitu. Jangan seperti itu. Tapi kita nyoba mereka yang mau ada di beberapa puncak ya, di beberapa ikhtiar itu kita menyediakan tangga agar supaya bisa lebih tinggi lagi, lebih tinggi. Makanya kemarin saya bilang Mas Habib, sampean pingin apa? Karena saya sendiri apa ya, banyak yang harus saya cover gitu ya. Makanya butuh narator. Wes narator sopo? Saya telepon lah. Ini. Saya pinginnya mau penyuluh sakuna kayak ada yang narator kan gitu. Tapi alhamdulillah sudah. Artinya begini. Terus kemudian saya juga sangat happy ada Pak siapa Turi itu. Siapa Mbak Anis? Turi tadi itu yang sampaikan Mas Habib. Mas Habib Turi yang Pak Yai Thohir. Pak Thohir ya. Pak Pak Thohir juga memberikan beberapa itu juga saya pinginnya seperti itu. Nanti ada penyuluh Pak Habib ini ada buku yang bagus tapi nggak berat karena ini kita pingin yang ringan-ringan tapi menginspirasi kemudian memberikan beberapa manfaat kepada pendengar. Pak Mas Thohir yang alhamdulillah kemarin juga ke Mesir ada apa namanya short course ke Mesir itu kemarin tadi malam saya ketemu juga saya jawil Mas Thohir dia oleh-oleh kalau saya itu pingin oleh-oleh hanya oleh-oleh buku bukan oleh-oleh akik atau yang lain buku katanya kata Mas Thohir ya siap Insya Allah nanti pasti saya bawakan. Gitu. Artinya gini, saya ingin semuanya mendukung ini, monggo bareng-bareng. Nanti toh yang jadi menang ini harus menang. Ya, jadi kita supportnya harus menang. Makanya saya bilang kemarin Mas Habib, iki kurang warna-warni. Jadi hanya melulu tulisan. Mas Habib, iki dikei gambar-gambar, biar narik. Gini-gini. Itu karena memang saya itu makanya mungkin
kemarin juga saya sampaikan, kapan-kapan sebelum presentasi Jakarta, saya pingin Mas Habib itu kita bukan ngetes, tapi saya pingin nanti seperti apa. Jadi cara intonasi ngomongnya, cara bersombong diri ya itu kan penting gitu. Kalau sudah di kompetisi itu harus sombong. Jadi seolah-olah paling pinter dewi kan seperti itu tuh harus ada. Jadi bagaimana PD-nya seperti apa itu kita support lah. Makanya ini teman-teman mumpung semuanya ada di sini penyuluh-penyuluh, saya ingin kita semuanya mengupgrade diri agar supaya kita bisa lebih punya nilai manfaat pada yang lain. Termasuk kita memberikan support kepada teman-teman kita, memberikan tangga supaya bisa ke puncak. Dan insya Allah kalau teman kita itu ke puncak, insya Allah kita juga akan cawe-cawe. Artinya cawe-cawe ikut serta kecanda. Tekon diku, gitu. Kok Kemenek Lamongan, juara naik Kemenek Lamongan. Kemenek Lamongan itu sopo kasih Bimase, kaji Imam Hambali kan luar biasa. Wingi ikut apa webinar siapa? Pak Nurdian, wes luar biasa. Artinya bahwa ini kami mohon ya, ini masukan untuk semuanya agar supaya nanti kita support lah apapun nanti yang bisa kita berikan untuk mensupport Mas Habib, ini kita support semuanya. Jadi Mas Habib apa masukan dari ini webinar ini, termasuk nanti secara non formal ngopi-ngopi, kadang-kadang itu inspirasi itu tidak harus formal seperti ini, ngopi-ngopi. Saya kalau ada kesempatan monggo lah ngopi-ngopi, penyuluh-penyuluh ayo ngopi-ngopi. Biasanya ngopi-ngopi kata orang-orang kemajuan Jepang itu ya karena ngopi-ngopi, nggak yang formal-formal. Karena nanti akan ada inspirasi-inspirasi yang kadang-kadang nggak terduga dari ngopi-ngopi pertemuan. Saya kira begitu Mbak Anis. Terima kasih. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak, support yang luar biasa bagi Pak Habib, Pak PLT Kepala Kemenak aja support. Apakah kita tidak harus support? Kita juga harus support ke Pak Habib, saling menguatkan, saling memberi support. Nanti kita juga akan kecanda ketika Pak Habib menjadi juara penyuluh buat tingkat nasional. Mana itu Lamongan, dan itu luar biasa dan menjadikan Lamongan lebih. Oh iya teman-teman, ini tadi ada chat WA yang menyampaikan bahwa temuan audiobook ini adalah suatu inovasi yang luar biasa, tapi tidak menutup kemungkinan bagi teman-teman penyuluh yang suka menulis bisa untuk menulis, dan ini nanti bisa dinarasikan atau dinaratorkan di audiobook yang menjadi temuannya Pak Habib ini. Dan ini akan inilah support dan menguatkannya, tidak hanya kita merangkul Pak Habib, tidak, tapi dengan inovasi yang kita punya untuk memperbaiki audiobook ini menjadi lebih baik dan bisa bermanfaat untuk masyarakat khususnya Lamongan dan secara umum untuk Indonesia. Ya Pak Habib, kita lanjut. Ada saran atau pertanyaan, atau kita langsung ke simulasi cara penggunaannya Pak Habib? Boleh langsung simulasi terkait dengan penggunaan audiobook ini. Kami persilakan Pak Habib. Saya ulas sekilas saja nggih Bu. Jadi audiobook itu sifatnya adalah buku yang diaudiokan gitu lah ya. Sehingga bisa didengarkan kapan saja, di mana saja, dan juga bisa sebagai sarana untuk difabel netra. Nah ini cara penggunaannya itu kita tinggal satu kali klik saja dari HP ya, mobile atau laptop juga bisa. Intinya audiobook ini itu mempunyai salah satu keunggulan, yaitu accessibility atau mudah diakses. Jadi pakai HP kemana-mana, kita juga sering membawa HP ya, laptop juga bisa, sehingga tinggal satu kali klik nanti kita akan diarahkan. Kita akan diarahkan ke ini link tray-nya. Di link tray ini itu kemarin pada awal itu langsung berupa judul buku, judul buku, judul buku, judul buku gitu saja. Tapi kemudian masukan dari teman-teman, masukan dari Pak Anam, sehingga lebih ke audiobook Binwin-nya ini tetap menjadi
apa ya istilahnya ya fungsi utama. Audiobook Binwin, kemudian ini bawahnya ada dengarkan buku yang lain. Jadi buku-buku yang lain mungkin nanti kita masukkan di sini, terus di dalamnya mungkin jangka panjangnya bisa kita kategorikan berdasarkan cabang bukunya. Terus ada juga wakafkan buku. Ini yang Mas Habib, visualisasinya nggak ada, screen terlihat di kita. Apa di saya sendiri yang ada? oh sekedar Pak, ini Pak. Visualisasinya belum tertampilkan, Mas. Oh, belum? Ya, belum. Masih disimulasi penggunaan aja, diklik di tertrinya aja. Yes, sekedar Bu. Bagi layar. Karena tadi kan ngelink, hyperlink itu Pak, sehingga keluar. Ini saya tayangkan untuk ketika sudah masuk ke Linktree. Apakah sudah nampak, Bu Anis? Belum, Pak. Masih sudah. Oke, Iya. sudah di Audiobook Nah. Indonesia. Ya. Ya, jadi saya ulangi, yang Audiobook Binwin tetap menjadi fungsi utama dari ini, Linktree ini. Kemudian di bawahnya ada dengarkan buku yang lain. Mungkin buku-buku selain bimbingan perkawinan ada di bawahnya ini. Tapi kami sampaikan terlebih dahulu bahwa banyak buku yang sudah di audiobookkan, ini belum banyak Bu. Jadi ada 4 buku audio Binwin, terus ada beberapa buku yang seperti moderasi beragama, terus buku saku halal, dan apa ya satunya itu. Sehingga di menu ketiga ini wakafkan buku ini yang sebenarnya ingin sekali kita gerakkan, kita galakkan. Kalau ada teman-teman yang mempunyai karya tulis, buku, nggak harus buku ya sebenarnya, bisa juga risalah, ringkasan atau ulasan, itu nggak apa-apa. Nanti kita audiokan. Ya nanti teman-teman tinggal klik menu wakaf buku ini, kemudian mengisi Google Form, misalnya namanya siapa, alamatnya mana, nomor HP-nya, kemudian endingnya itu adalah mengirimkan file berupa PDF atau Word tulisannya. Nah, kemudian itu nanti yang akan kita proses menjadi audiobook. Itu di menu yang ketiga. Terus menu yang keempat ini layanan bimbingan. Ini sifatnya cuma shortcut saja. Ketika ditekan layanan bimbingan ini langsung ke Simbi Kemenak. Istilahnya apa ya? Aplikasi bimbingan Islam yang ada di Kemenak Pusat. Itu kan ada beberapa menu layanan ya, baik itu informasi nikah, haji atau yang lain-lain itu ada. Karena tidak mungkin saya membuat yang seperti itu, sehingga ini saya memberikan apa ya, jalan bagi mereka yang membutuhkan. Ketika kok membuka audiobook itu bisa mengakses itu. Nah, sekarang kita lanjutkan ke audiobook Binwin-nya. Sekali lagi ya, ini terkait wakaf buku, barangkali teman-teman ada yang berkenan sebagai literasi tambahan dan juga dakwah bersama kita. Ini untuk apakah hilang lagi Bu? Ini seharusnya sudah pindah ini atau sudah muncul? Halo? Sudah, Pak Sudah Habib, Mas, sudah. sudah Mas. Muncul. Sudah, Nah. sudah. Oke, ini mumpung ada Pak Nurdin juga ya. Pak Nurdin itu salah satu ahli IT yang kemarin cuma sekali ketemu sama saya di stand Kemenak, terus beliau memberi saran dan masukan, tanya-tanya itu. Mohon nanti dibantu Pak, lebih-lebih yang sifatnya nanti ikhlas beramal. Itu yang pertama. Nah ini audiobook Binwin-nya, saya mulai dari audiobook bimbingan keislaman. Jangka panjangnya nanti bukan cuma audiobook Binwin, ada audiobook haji misalnya atau apa. Cuma ini langsung kita ke audiobook Binwin-nya. Ada ini beberapa judul ya. Yang pertama Fondasi Keluarga Sakinah. Ini kemarin mohon maaf Pak Anam minta ikon atau gambar tapi masih terbatas. Nanti akan kita perbaiki dengan gambar atau ikon yang lebih menarik. Nah, ini peningkatannya dari tulisan saja, terus kemudian ada ikonnya. Mungkin nanti bisa berupa animasi ya, atau apa. Barangkali Pak Nurdin bisa bantu. Ini yang pertama ada buku Fondasi Keluarga Sakinah. Sehingga nanti kalau ada ini, ikon ini kita sentuh,
kita klik maka akan masuk ke audiobooknya. Nah, kalau mau buka Fondasi Keluarga Sakinah ya tinggal kita klik saja. Nah ini. Apakah sudah muncul Bu Anis? Ya, sudah Pak Habib. Oke. Oke. Nah ini audiobook Binwin Fondasi Keluarga Sakinah. Isinya ya konten yang berisi audio dari buku yang dibaca. Nah ini mulai dari sinopsisnya, sinopsis buku Fondasi Keluarga Sakinah, ada bab 1-nya, bab 2, bab 3, sampai dengan bab 10. Ini pun kemarin juga mendapat masukan dari Pak Anam. Awalnya kita cuma satu tool, satu klik, tapi langsung masuk ke YouTube yang berupa playlist. Ternyata beberapa orang itu kesulitan ketika langsung ke playlist karena apa ya istilahnya itu tidak semua orang itu mendalami menu-menu yang ada di YouTube yang mungkin biasanya kita akses tapi tidak semua menu itu didalami sehingga untuk menggunakan playlist saja itu agak kerepotan. Sehingga langsung kita buat seperti ini, kita pisahkan satu persatu, mulai dari sinopsis bab 1 sampai bab 10. Nih. Kita lanjutkan. Coba diputar satu Mas Habib. Oke. Ya. Mohon maaf, ini coba kita putar satu sinopsisnya. Ini bisa di layar penuh atau cukup begini. Belum bisa buka ya Pak. Suaranya nggak bunyi. Iya. Keluar suaranya Pak Habib. Bagaimana, Bu? Tidak keluar suaranya setelah Oh. diklik YouTube-nya. Sekedap. Enggak keluar ya, Bu? Ya, tidak keluar suaranya Pak. Secara teknis, Pak Muflih barangkali bisa membantu di screen layar itu barangkali bisa di apa ya? Ada menu yang mute atau unmute itu. Mungkin itu Pak dari supportnya. Oh, atau langsung ini kita arahkan ke YouTube-nya saja ya, Pak. Boleh, Nanti boleh Pak, langsung ke Bisa seperti itu. YouTube-nya. Bisa langsung ke terus kita YouTube-nya. share screen lagi nggih. Ya. Langsung ke YouTube-nya aja, Pak. Apakah sudah muncul, Bu? Belum, Pak. Belum muncul, Pak. Ya, sudah muncul. Nah, ini tayangan full YouTube-nya. Sebenarnya opsional sih, Bu. Nggak harus di YouTube. Bisa juga drive berupa melalui MP3 drive. saja juga bisa. Tapi ini kan istilahnya sekali menyelam apa itu istilahnya itu Sambil minum menyelam air. ya. Iya. Jadi belum poken lah. Sekali dayung gitu ya. Biar belum Sekali poken, dayung. belum Jadi poken ilmu. kalian nanti di YouTube juga istilahnya kita bisa menjadi konten dakwah kita. Hingga ini kita coba kita putar. Apakah terdengar, Bu? Belum, suaranya belum terdengar. Belum keluar Apa? suaranya, Pak Habib. Belum. Suaranya belum keluar. Iya.
Ya, belum keluar suaranya. Mungkin apa Ya, ya masih proses kendalanya ini? kayaknya. Ya, eh, mungkin kendalanya karena eh, WiFi atau internetnya agak kurang kuat atau lemot gitu. Atau ngajak gelut nih internetnya, Pak. Belum terdengar, Bu. Belum, Pak Habib. Ya, mungkin itu saja. Ya, sebagai contoh aja, nanti teman-teman atau yang hadir di webinar bisa langsung klik, mungkin bisa nanti terdengar gitu. Hanya mungkin cara membukanya tadi sudah disampaikan terkait aplikasinya seperti apa. Ketika mau mendengarkan, nanti klik melalui YouTube juga bisa. Gitu aja Pak Habib. Kita lanjut untuk selanjutnya apa sudah cukup untuk simulasi aplikasinya? Nggih. Nah, kita lanjutkan, teman-teman. Ya, Jadi istilahnya begitu. Kita itu mempunyai opsi ya. Terserah nanti itu bentuknya itu MP3 musik ataupun sekalian konten di YouTube. Kemarin juga sebenarnya ada masukan dari salah satu kepala KUA ya. Itu kalau bisa ya ditayangkan, istilahnya teks bukunya itu ditayangkan. Itu ada masukan seperti itu. Terus ada yang usul lagi ya, kalau bisa kata yang dibaca itu ada warna kuningnya, istilahnya itu teks berjalan gitu. Ada juga masukan seperti itu. Tapi mungkin untuk awal ini yang bisa kita lakukan adalah mengaudiokan dulu. Nanti secara tampilan semenarik mungkin atau apa nanti bisa kita kembangkan. Mungkin itu, Bu. Terus kemudian apa perlu ini saya share screen lagi? boleh Pak, kalau masih ada di terkait ada kaitannya dengan aplikasi boleh di-share lagi Pak. Pun muncul, Bu. Belum muncul Pak. Ya, proses kedap sinyal. Muncul di awal Pak, sudah muncul di awal. Oke. Sampun ya. Yes, sudah. Kembali ini nanti tetap ke audiobook Binwin. Terus tinggal memilih saja nanti mana buku bimbingan perkawinan yang ingin didengarkan. Nah, terus kemudian semisal kok ada pretest dan posttest yang ingin dimasukkan linknya juga bisa. Istilahnya ya, kalau mau buat yang sederhana bisa, mau buat yang ketat juga bisa. Semisal kalau masuk ke LMS itu kan begini. Jadi kita pretest. Kalau belum mengerjakan pretest, maka kita tidak bisa membuka itu materinya. Terus materi pun itu harus dibuka secara penuh. Misalnya bab 1, kalau belum selesai, maka tidak bisa masuk ke materi berikutnya. Sampai berlanjut kepada materi terakhir dan post-test untuk mendapatkan sertifikat. Itu mungkin nanti lebih detail ya Bu, dan lebih ketat. Tapi ini yang kita angkat sifatnya adalah bimbingan mandiri. Dan apa ya, bimbingannya ini bisa dilaksanakan kapan saja dan di mana saja tanpa ada apa ya, unsur untuk repot gitu loh. Intinya semudah mungkin ini kita sampaikan. Mungkin itu. Yang ini masih web yang sifatnya gratis. Jadi ini pakai Google Site. Kalau beberapa masukan kemarin Pak Anam juga bercerita menggunakan apa itu istilahnya WordPress ya kalau tidak salah, atau Blogspot juga boleh. Ini saya pakai Google Site saja. Kalau mau kembali seharusnya nanti bisa ditambah ikon untuk home atau kembali ke Linktree atau ke home-nya.
Sementara ini saya pakai back saja. Mungkin secara keseluruhan cuma seperti itu, Bu. Jadi masuk lewat Linktree, kemudian masuk ke audiobook Binwin, kemudian memilih judul buku yang mau dibaca, kemudian bukunya isi beberapa bab, ya mau dengarkan bab yang mana. Cuma sesimpel itu, dan saya yakin teman-teman ini bisa membuat seperti ini yang serupa. Artinya bisa dilakukan untuk siapa saja, dan bisa kalau memang ini saya mengangkatnya sifatnya adalah aplikatif, mudah diterapkan atau mudah digunakan juga oleh penyuluh yang lain. Kalau mau buat kan ya tinggal direkam suaranya, dibaca bukunya, kemudian diolah. Kalau perlu dikasih musik background atau background musik, silahkan. Enggak juga enggak apa-apa. Kalau memang sifatnya seperti podcast, podcast itu kan yang penting suaranya terdengar jelas. Tapi ketika mendengarkan dengan waktu yang lama biasanya agak mudah boring atau bosan. Begitu saja, Bu. Mungkin itu secara simulasi singkat ya. Dari ini saya berharap ada masukan dan saran atau juga tawaran. Gini Pak, tak bantu biar tampilannya lebih menarik. Atau gini Pak, tak bantu biar aksesnya lebih canggih. Itu saya sangat berharap hal-hal demikian, Bu. Terima kasih. Ya. Mungkin sekilas saja simulasinya dan bisa dicoba-coba sendiri. Nanti linknya bisa dibagikan Bu Anis. Ya, Oke. oke Pak. Oke, terima Ya. kasih. Terima kasih dan luar biasa untuk Pak Habib, teman-teman, Ibu Bapak di forum Zoom yang luar biasa ini, kita dapat ilmu banyak nih. Jadi kita audiobook ini sebagai alternatif ketika kita melakukan bimbingan perkawinan, ketika tidak bisa dengan tatap muka, tapi bisa dilakukan dengan audiobook ini gitu. Karena di audiobook ini ada Binwin, kemudian ada beberapa menu yang bisa kita klik itu, terutama di wakaf buku. Oh iya, saya nyambung ke Mbak Nisa. Mbak Nisa tadi usulannya kalau tidak hanya audiobook aja Bu Anis, tapi bisa tulisan yang bisa ditampilkan di audiobook itu. Itu mungkin nanti di wakaf buku itu ya Pak gitu. Kemudian dari Pak Nurdi juga terkait ada usulan tidak hanya pada Binwin aja, tapi terkait dengan rujuk, kemudian tala, itu nanti bisa kita akses juga di audiobook ini. Mudah-mudahan ini nanti akan bisa berkembang dan ada implementasi-implementasi yang luar biasa yang memang itu menjadi kebutuhan masyarakat gitu, terkait informasi perkawinan, kemudian waris, zakat, dan dari beberapa prioritas dari penyuluh itu yang harus dilakukan. Mungkin bisa nafsa, mungkin bisa aid, mungkin bisa yang ada di penyuluh itu, tupoksinya penyuluh gitu, terutama di keluarga Sakinah. Bapak Ibu, jam sudah menunjukkan jam 11.20, mungkin kita 10 menit lagi kita akan selesai. Kalau ada usulan atau pertanyaan, monggo, mumpung kita ketemu dengan Pak Habib yang menjadi inovatornya audiobook. Iya, kami persilakan Pak Saifuddin untuk membuka mikrofonnya dan bertanya. Iya. Saran mawon itu bunyi tagnya Binwin itu N yang tengah diganti M. Jadi Binwin karena singkatannya bimbingan perkawinan. Kalau BIM itu apa ya? Kayak artinya siapa gitu ya Pak? Bin, Pak Saifuddin, ya, Bin siapa? Jadi pakai gitu? M. Binwin, bimbingan perkawinan. Ngoten mawon, matur suwun. Inje, terima kasih Pak atas sarannya Pak Habib. Saran dari Pak Saifuddin, N diganti M. Jadi bacanya Binwin. Gitu ya Pak, Binwin, bukan Binwin, tapi Binwin. Tapi yang sudah menjadi itu terkenalnya Binwin gitu, omongan yang lebih itu ya Pak, ternyata tidak sesuai dengan kepanjangannya gitu. Usulannya itu. Terima kasih Pak Saifuddin. Mungkin ada teman-teman yang lain
yang mau bertanya atau saran terkait Izin dengan menanggapi Bu Anis. Iya, monggo Pak. Jadi di awal Pak, di awal itu betul bahwa saya itu menulisnya BIMWIN pakai M, mingkem, BIMWIN. Nah, ketika presentasi ternyata dibetulkan. Jadi memang redaksi yang digunakan itu BIMWIN, bukan BIMWIN. Ya, tapi terlepas dari itu ya, sehingga itu saya rubah. Kalau memang yang betul BIM ya enggak apa-apa. Kita coba komunikasikan ke teman-teman yang di Bimas atau yang terkait ya, yang betul itu BIMWIN atau BINWIN. Iya. Ya, Ya, Pak yang Agus. benar saya ya, Mbak Anis. Iya, Pak. Iya, Pak, monggo Pak. Ini Ini nih mantan yang kasih punya nih. Bimas soalnya. Bimas. Tahu N sama M nih perbedaan N Ya, sama jadi M. itu masuk nomenklatur. Jadi kalau nomenklatur nggak boleh dirubah-rubah. Oh gitu. Jadi memang istilahnya BIMWIN. Memang waktu itu ya kita ya juga kok BIMWIN, kok BIMWIN. Soalnya kalau BIMWIN itu ini Mas Thohir sih ngerti dalam apa pengucapan, talafutnya itu kesulitan. BIMWIN itu repot, makanya terus kemudian BIMWIN. Toh BIMWIN itu kan bimbingan aneh itu. Maka itu menjadi nomenklatur. Kalau nomenklatur nggak boleh. Termasuk kemarin waktu setan itu katanya kan tempo dulu. Kalau tempo dulu kan namanya depak. Mau dipakai tulisan depak, saya nggak boleh karena sudah nomenklatur. Kalau nomenklatur nggak boleh. Ada regulasinya, ada undang-undangnya. Jadi ya nggak apa-apa Pak Udin. Jadi usulan Pak Udin itu sebenarnya dari dulu waktu saya kasih Bimas begitu, ini kok aneh ya. Tapi pengucapan talafutnya itu dalam dalam balago Mbak Anis waktu di Kiai Jamal dulu itu namanya apa ya, salamatul kalimah itu salah satunya adalah apa ya, tanafurul kalimah. Jadi repot pengucapannya kayak kayak apa itu ya, sing wis tahu belajar balaghah ya pernah belajar balaghah. Oke, matur nuwun. Jadi itu hanya untuk mempermudah pengucapan, tapi itu toh masih tetap ada dalam akronim bimbingan perkawinan. Diambil yang tengahnya itu ya, Pak, yang N itu ya. Iya Pak, terima kasih atas penjelasannya yang luar biasa. Ternyata itu sudah menjadi klamukaturnya Kementerian Agama, jadi tidak bisa rubah. Tetap kita menggunakan BIMWIN, tapi ini pengucapan yang mudah dan bisa kita terjemahkan juga dengan bimbingan perkawinan. Iya, terima kasih Pak Anam. Monggo yang lain, Bu Titin, Mak Titin, oke, Mbak Aini, Mbak Dewi, ada usulan terkait inovasi audio BIMWIN ini? Itu di chat itu Mbak, ada Ya, Pak Hafid dari KUA Laren, itu inovasinya sangat bagus. Coba aku lihat dulu Pak ya. Di chat yang mana nih? Ada gula ya Yang mana Pak? Ini ada kalau Pak Nurdin itu minta ada kajian fikih nikah seperti yang Pak belum, Hafid, yang kan Pak Hafid oke. yang chat terakhir sebelum oke. Pak, oh ini nih. Mohon juga audiobook ini juga memuat masalah hukum judi online sebagaimana saran dari pusat. Gimana Pak Habib? Terus bawahnya lagi juga ada Bu. Iya, boleh aku lihat. Yang bawahnya. Bentar. Itu melayu-melayu Mas. Yang P3K bikin Google Form ini kah, Mas? Iya, betul. Itu. Ya, terkait dengan Google Form untuk pretest dan langsung terhubung ke klik blanko sertifikat sekaligus keluar nilainya. Untuk usulan itu audiobooknya. Mungkin ada tanggapan dari Pak Habib. Monggo. Terima kasih. Yang pertama tadi untuk fikih nikah ya Bu, atau fikih nakahat itu sebenarnya kami sudah mengumpulkan
bagian 3 kalau tidak salah dari salah satu modul yang digunakan untuk bimbingan pernikahan, tapi belum kegarap karena Nggih. keterbatasan waktu itu. Terus yang kedua terkait judi online, itu juga kemarin sudah diusulkan oleh Pak Muklis Sanjaya dan juga Kemenak ya. Saya juga sempat konsultasi sama Pak Yai Thohir. Barangkali ada Pak hasil Basul Masail atau Ya, kajian-kajian Mas khusus Said. itu bisa dikirimkan, dan beliau nggih gitu katanya. Ini kita tunggu, terus nanti sebisanya ya secepatnya juga kita buat audiobooknya. Itu yang kedua. Terus yang ketiga tadi terkait Binwin, pretest. ya pretest itu langsung terhubung dengan Nggih. Google Form untuk kemudian terhubung dengan link blanko, kemudian di sertifikat itu langsung Nggih. muncul nilai gitu Pak. Nggih Bu, bisa. Sebenarnya bisa mulai dari pretest, posttest, atau saat selesai mengisi posttest itu nanti terbit atau nginclude keluar sertifikat juga bisa dikirim ke email. Tapi memang ini sebenarnya apa ya istilahnya? Mungkin garapan selanjutnya ya, Bu. Jadi saya fokusnya di audiobooknya, terus audiobook ini digunakan untuk Binwin Mandiri. Ketika ada usulan untuk tool layanan tambahan, sebisanya kita kerjakan, namun setelah prioritasnya ini selesai gitu, Bu. Ya, Atau siap Pak. kalau perlu itu ada tim dari KUA atau dari Bimas yang tadi disampaikan oleh Pak Imam bahwa soal-soalnya itu dari Binwin Bimas, fungsional, kemudian ya. linknya dari KUA itu kan nanti bisa diintegrasikan juga. Ya. Jadi butuh kerja kolaboratif ya Pak Nggih, antara Pak. Nggih, Bu, penyuluh, leres. kemudian penyuluh non fungsional, kemudian dari Bimas, kemudian dari KUA terkait mengimplementasikan audiobook yang mengarah pada sertifikat Binwin untuk pretestnya gitu ya Pak. Nggih. Oke. Kalau judi online memang isu hari ini terkait judi online Pak. Kalau jenengan nanya ke Roma Irama jawabnya judi gitu aja kalau Roma Irama nih. Kalau Pak Mufli mungkin bisa lebih berkembang nanti gitu ya. Mudah-mudahan sudah cukupkah atau masih ada saran dan pertanyaan dari forum webinar hari ini? Sampunkah? Kalau ini sudah 11:30, kurang Kalau 2 memang sudah menit. tidak, Ya. kalau sudah tidak ada, saya mohon izin untuk closing, Bu. Ya. Injil Pak Habib, terima kasih. Mudah-mudahan selalu sukses menuju Jakarta. Yang pertama ingin saya sampaikan bahwa ini bukan karya saya sendiri, bukan karya saya pribadi, tapi memang dibantu oleh teman-teman penyuluh, baik itu sebagai narator atau sebagai mentor. Terus yang kedua, saya juga sangat berharap bahwa wakaf bukunya itu dari teman-teman bisa untuk dikirimkan dengan ikhlas beramalnya itu. Terus yang ketiga, memang doa dan restu dari teman-teman ini sangat saya harapkan, Bu. Karena kalau istilahnya mengandalkan kemampuan saya itu masih nol besar. Selebihnya ya doa dan juga bimbingan dari Bapak Ibu sekalian. Mungkin itu dari saya, mohon maaf mulai awal hingga akhir, Bu. Saya kembalikan ke Bu Anis, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan luar biasa untuk Pak Habib. Sarangeo semuanya bisa buka videonya, sarangeo ke Pak Habib menjadi support Pak Habib ke Jakarta. Ya, alhamdulillah webinar hari ini sudah selesai, sudah berakhir, tapi tidak berakhir untuk selamanya, tapi masih butuh masukan, kemudian masih butuh kerja-kerja kolaboratif agar audiobook ini bisa benar-benar bermanfaat, khususnya untuk masyarakat Lamongan dan umumnya untuk Indonesia gitu. Dan saya selaku moderator, berapa jam ya Pak tadi? 2,5 jam lebih deh kayaknya. Foto dulu, Bu. Foto dulu, Ya, foto bersama. saya closing dulu Pak ya. Siap. Saya mohon maaf selama Semua saya buka itunya, ya, buka videonya. webcamnya, ya. Terus Videonya. kemudian di capture di Mas Mufli di screenshot. Iya.
Ije Pak, sebelum kita akhiri, saya selaku moderator selama 2,5 jam ini, selama 2,5 jam ini, kalau ada kesalahan atau kata-kata yang kurang berkenan di Bapak Ibu sekalian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sebelum saya tutup, saya mau berpantun dulu untuk Pak Habib ini. Anak berusaha pergi ke goa sambil membawa sebuah bata. Selalu berusaha dan teriring doa. Semoga Pak Habibur Rahman menjadi juara. Terima kasih. Amin. Saya akhiri. Ayo, monggo. Allahumma fiqil aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, foto bersama, screenshot Monggo ya. dibuka, 1, kita foto 2, bersama. 3. Action gaya termanis para penyuluh dan kepala Ayo, KUA. lagi-lagi. 1, 2, 3. Ini, Mas, slide ketiga. 1, 2, 3. Sudah, oke. Ya, terima kasih untuk semuanya. Sampai ketemu di acara yang Bernuwun, lebih Mbak luar Jana, Pak biasa. Imam, Oke, sedaya Pak Anam selalu Pak Yai, supportnya, Pak Pak Imam. Idris. Ya, sukses Pak. Oke,